Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan sholihan. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah tasrif fi'il baik sulasi atau rubai, baik yang mujarrad atau yang mazid. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bab fa'ala yaf'ilu yang sekarang kita masuk ke al-bina naqis, ya, bina naqis ya'i, yaitu fi'il yang mana huruf terakhirnya adalah berupa huruf illah, berupa huruf illat yang berupa ya, naqis apa? Naqis ya'i. Di sini contohnya adalah sara. Sara bermakna berjalan di waktu malam. Sara bermakna berjalan di waktu malam hari. Baik, langsung kita tasrif. Sara yasri sirayatan. Sara yasri sirayatan. Sarin. Sarin. Jadi di isim fa'ilnya tidak pakai fa'ilun lagi, tapi langsung akhirnya dibuang karena dia termasuk isim mangkus. Sarin. Asalnya sariyun, kemudian dibuang ya-nya menjadi sarin. Sarin masriyun isri la tasri masron misron. Baik, kita ulangi lagi. Sara yasri siroyatan. Sarin masriyun isri la tasri masron misron. Baik. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini contohnya adalah ata. Ata bermakna datang, ya, bermakna jaa. Baik, ata ya'ti masdarnya boleh atsyan atau ityanan. Baik, masdarnya adalah atyan atau ityanan. Seperti firman Ta'ala apa? Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah, urusan Allah. Telah datang urusan Allah, fala tasta'jilu, ya. Maka janganlah kalian meminta disegerakan. Ata amrullah. Baik, di mana akan datang perintah Allah, urusan Allah. Baik. Ata ya'ti atsyan au itsyanan atin. Ya, atin. Asalnya atiyun. Kemudian dia dibuang ya-nya karena ini isim mangkus, alif lamnya dibuang, maka ya-nya pun dibuang. Atin ma'tiyun. Baik. Kemudian amrnya adalah iti. 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 Iti la ta'ti ma'tan mi'tan. Baik. Nanti kalau didahului oleh kata sebelumnya menjadi iti. Maksudnya kan kalau didahului thumati. Nah, tapi kalau dia sendirian iti. Baik, kemudian contohnya adalah baka. Baka bermakna menangis. Masdarnya bukaan. Baka ya beki bukaan. Bakin mabkiyun ibki la tabki mabkan. Mabkan mibkan. Baik, kemudian roma, melempar. Masdarnya romyan. Roma yarmi romyan. Romin marmiyun irmi la tarmi marman mirman. Kemudian qadha. Qadha bermakna memutuskan. Memutuskan atau menentukan atau mewajibkan. Seperti firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bermakna mewajibkan. Baik, qadha nanti masdarnya qadhaan. Qadha. Baik. Qadha yakdi qadhaan. Kemudian qadin. Qadin bermakna yang menghukumi, yang memutuskan, berarti hakim. Maqdiyun iqdi la taqdi maqdon miqdon.
Baik, kemudian aso bermakna durhaka atau bermaksiat atau membangkang, aso. Masdarnya boleh isyanan atau boleh maksiatan. Isyanan atau maksiatan. Kalau isyanan seperti firman Allah Ta'ala, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Baik. Asa ya'si isyanan atau maksiatan. Asin maksiyun iksila taksi makson mikson. Baik. Kemudian daro yadri artinya mengetahui, ya, la adri, saya tidak tahu. Baik. Kemudian masdarnya diroyatan, diroyah, pengetahuan, mengetahui. Baik. Atau melajari, diroyah, wariwayah. Baik. Daro yadri diroyatan, darin madariyun idri la tadri madaron midaron. Naam. Kemudian kafa itu punya arti mencukupi, mencukupkan, atau punya arti cukup, ya. Dia bisa dua, bisa butuh maf'ul bih, dan bisa dia fi'il yang tidak butuh maf'ul bih, bermakna dia bisa muta'addi atau bisa lazim. Nah, kalau dia punya arti cukup, maka dia lazim. Kalau punya arti mencukupkan, maka dia punya arti muta'addi. Nanti tergantung konteks suatu kalimat. Baik. Naam. Kalau seperti firman Allah Ta'ala, wa kafa billahi syahida, maka di situ artinya cukup. Dia lazim. Kalau seperti firman Allah Ta'ala, wa kafallahul mu'mininal qitala, maka di situ punya apa? Punya arti mencukupkan. Allah mencukupkan orang-orang mukmin dari berperang, ya. Taib di situ adalah muta'addi. Taib. Nanti masdarnya boleh kifayatan. Taib. Kafa yakfi kifayatan atau kafaatan. Nah. Kafa yakfi kifayatan. Kifayah atau yang adalah fardu kifayah, cukup, fardu yang cukup dilakukan oleh seseorang tanpa yang lainnya. Nah, atau kafaatan. Baik, kafa yakfi kifayatan, kafaatan, kafin, makfiyun, ikfila, takfi, makfan, mikfan. Kemudian bana bimana membangun, ya, membangun, mendirikan, ya, membangun. Bana yabni binaan, ya, bana yabni binaan, maksudnya binaan. Banin mabniyun ibni la tabni mabnan mibnan. Baik, kemudian itu adalah contoh yang nakis ya'i. Baik, sekarang masuk ke yang lafif mafruk. Lafif mafruk. Lafif mafruk adalah fi'il yang mana fa fi'il dan lam fi'ilnya itu berhuruf ilat. Jadi ada dua huruf ilat di situ. Tapi karena dia terpisah, ya, dihalangi oleh ain fi'ilnya, maka dikatakan mafruk, terpisah. Jadi lafif itu dua, double. Maksudnya double di sini adalah huruf ilat. Kemudian karena terpisah dikatakan mafruk. Nanti kalau yang artinya bergandengan huruf ilatnya dikatakan lafif makrun. Nah, contohnya di sini adalah waqo. Waqo punya arti menjaga, ya, menjaga atau memelihara. Nah, menjaga. Seperti firman Allah Ta'ala, waqina adzabannar, ya Allah jagalah kami dari adab neraka, ya. Nah. Baik. Waqayaki wiqayah, wiqayatan. Masdarnya wiqayatan. Maka di sana ada istilah nun wiqayah. Nun yang menjaga dari dikasrohnya suatu fi'il, dikatakan nun wiqayah. Baik, waqayaki wiqayatan, waqin mauqiyun qi, la taqi mauqon miqon. Nah, contohnya
Di amthilahnya adalah wafa. Di sini diartikan wafa memelihara, salah ya. Mungkin salah ketik, salah menaruh. Wafa bimana memenuhi janji. Wafa memenuhi janji, menepati janji. Wafa, ya, wafa bil ahdi. Wa man aufa bi ahdillah. Allah berfirman, wa man aufa bi ahdillah. Dan siapa lagi yang lebih bisa menepati janji, ya, dibanding Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Wafa memenuhi janji. Taib. Wafa yafi, masdarnya wafaan. Wafaan. Wafin maufiyun fi. La tafi maufan mifan. Nah, kemudian wasa. Wasa bermakna mencukur. Wasa yasi wasyan. Wasin mausiyun si la tasi mausan misan. Taib. Tapi orang Arab ketika membuat isim alat dari wasa itu Musa, ya. Musa. Musa punya arti apa? Alat cukur. Nah. Kemudian wada. Wada bagaimana membayar diat, membayar denda, ya, membayar denda. Nah. Wada yadi diatan. Tapi di sini denda berkaitan dengan denda yang ada di hukum syariat Islam, seperti denda kisos atau denda apa? Ketika seseorang yang melakukan pelanggaran dalam manasik haji, ketika haji, membayar diat. Taib. Wada yadi diatan, wadin maudiyun di la tadi maudan midan. Nah, kemudian waha punya arti menghabarkan, memberitahu. Ya, waha. Wahayahi wahyan, wahin mauhiyun, hila tahi mauhan mihan. Nah. Kemudian wakho artinya bermaksud. Wakho itu di sini memaksudkan, tapi kurang tepat. Yang pas adalah bermaksud. Ya, bermaksud. Nah, wakho. Tapi tawakhoina, ya, kami bermaksud. Baik. Wakho yahi wahyan, wahin mauhiyun, hila tahi mauhon mihon. Baik. Kemudian, nah, waro punya arti mengenai atau punya arti mengenai paru-paru atau menimpa paru-paru. Bukan mengenai paru-paru di mana berkenaan, enggak. Mengenai, menimpa maksudnya. Menimpa paru-paru. Baik. Ya, berarti penyakit yang menimpa apa? Yang menimpa paru-paru maksudnya seperti itu. Baik. Waro yari waryan, warin mauriyun, ri la tari mauron miron. Baik. Nah, jadi mengenai paru-paru maksudnya ada penyakit yang mengenai paru-paru, bukan berkenaan dengan paru-paru. Baik. Wada punya arti mencakar. Wada yadi wadyan, wadin maudiyun, di la tadi maudan midan. Nah, kemudian wasa punya arti melukis, ya, melukis. Wasa yashi wasyan, wasin mausiyun, si la tasi mausan mishan. Baik. Nah, kemudian tadi terlewat, ya, rawa. Enggak, rawa termasuk lafif makrun. Nah. Selesai contoh dari lafif mafruk. Nah, sekarang adalah lafif makrun. Lafif itu double huruf ilatnya, makrun itu beriringan, ya. Contohnya adalah syawa. Di sini ada dua huruf ilat yang saling beriringan. Yang keduanya tidak dipisah dengan huruf yang lain. Syawa, shin, wawu, kemudian alif. Di sini ada wawu dengan alif bergandengan dan keduanya huruf ilat. Maka dikatakan fiilnya lafif makrun. Baik. Syawa punya arti memanggang, ya. Syawa memanggang. Syawa yashwi syayyan, syawin maswiyun iswi, la taswi maswan miswan. Nah, memanggang. Kalau ada istilah lahmun maswi, ya, bermakna berarti daging yang dipanggang, maksudnya disate. Atau samakun maswi, ya, maksudnya adalah ikan apa? Ikan panggang, ikan bakar. Baik.
Nah, contohnya di sini adalah rawa, meriwayatkan. Rawa punya arti meriwayatkan. Rawa yarwi riwayatan. Rawin, ya, marwiyun irwi. La tarwi marwan mirwan. Nah, kemudian contoh lagi adalah nawa, artinya berniat, berazam, ya, berazam, berniat, itu nawa. Nawa yanwi, ya. Nawa itu sama godin. Baik. Ya, aku berniat, ya. Kalau orang-orang masyarakat kita mengatakan nawa itu sauma godin. Nah, aku berniat. Nah. Baik. Nawa yanwi niatan. Ya. Nawin manwiyun inwi. Ya, inwi la tanwi manwan minwan. Kemudian kawa bagaimana menyetrika, ya, menggosok, menyetrika. Baik, maka di sana ada hadis bahwasanya 3 golongan yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Wala adab adalah orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Itu apa? Dengan mengecoskan ke dalam luka. Dengan apa? Dengan kai. Nah. Baik, kawa yakwi kayan kawin. Kawin makwiyun ikwi la takwi makwan mikwan. Baik, kemudian awa punya arti menempati, menempati. Nah. Baik. Awa yakwi masdarnya iwaan, awin. Ya, seperti Rasulullah, idza awa ila firasyihi. Idza awa ila firasyihi. Ketika Rasulullah menempati apa? Firasnya, yaitu ranjangnya. Baik. Atau kasurnya. Awa yakwi iwaan, awin ma'wiyun iwi. Iwi la ta'wi ma'wan mi'wan. Baik, ma'wan berarti tempat menempati. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma'wakumun nar wa bi'sal masir. Wa ma'wahumun nar wa bi'sal masir, dan tempat tinggal mereka adalah an-nar, itu neraka, wa bi'sal masir, dan dia seburuk-buruk tempat kembali, masir. Atau seperti firman Allah Ta'ala, fa amman tagha wa atharul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat tinggal. Atau firman Allah Ta'ala sebelumnya, fa amman tagha wa atharul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Allah dan menahan dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ma'wa, tempat tinggal, tempat menempati. Baik. Kemudian seterusnya, syawa sudah tadi. Kemudian apa di sini adalah tawa. Tawa bermakna melipat, ya. Tawa yatwi, seperti firman Allah Ta'ala, yauma natwis samaa katayisijilil kutub. Pada satu hari kami melipat langit, ya, seperti kami melipat apa? Lembaran-lembaran kitab. Nah. Taib. Dan juga firman Allah Ta'ala yang lain, was-samawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit, ya, pada hari itu apa? Terlipat. Biyaminihi, dilipat dengan tangan kanan Allah. Taib. Tawa yatwi toyan, tawin matwiyun itwi la tatwi matwan mitwan. Nah, kemudian lawa bermakna memintal, ya, memintal. Lawa yalwi layan, lawin malwiyun ilwi la talwi malwan milwan. Nah, kemudian ghawa sesat, ghawa yagwi ghawayatan, ghawin mahwiyun ihwi la tahwi mahwan mihwan. Nah, selesai kita mentasrif fi'il yang wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu telah selesai kita tasrif. Baik. Kemudian insyaallah kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu fa'ala yaf'alu. Bab yang ketiga adalah bab fa'ala yaf'alu. Jadi kita masih di fa'alanya.
Fa'ala ada 3, fa'ala yaf'ulu sudah, fa'ala yaf'ilu sudah, sekarang fa'ala yaf'alu. Naam. Fa'ala yaf'alu. Baik, di sini wazannya adalah fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al. Ingat kalau ain fi'ilnya di fi'il mudhari itu di fathah, nanti fi'il amarnya adalah di fathah juga, if'al. Ya, if'al, if'a, a. Kemudian di fi'il nahinya pun juga la taf'al, di fathah juga. Baik, demikian juga di di isim zaman makan. Baik, kalau di masdar mimnya pasti maf'alun. Dan khusus di sini yang wazan fa'ala yaf'alu nanti isim alatnya ikut wazan mif'alun. Mif'alun. Baik. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Baik. Di sini sebagai contohnya adalah sebagai patokannya fataha yaftahu, artinya membuka. Membuka ya, bisa membuka, bisa menaklukkan. Ya, bisa memberikan kemenangan. Seperti Muhammad Al-Fatih, ya kan? Muhammad Al-Fatih artinya apa? Muhammad yang bisa menaklukkan situ. Kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Baik. 6. Seperti juga Allah punya nama Al-Fattah yang Maha membuka. Nah, Fataha yaftahu fathan. Fathan. Masdarnya adalah fathan. Fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftah. Alat membuka adalah miftah, bagaimana kunci. Nah, Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Nah, baik, kemudian contohnya adalah contohnya di sini ba'atha. Ba'atha ya ba'athu, masdarnya bisa ba'than, bisa bi'thatan. Naam, artinya mengutus atau mengirim, mengutus atau mengirim. Naam. Seperti firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wastanibut taghut. Ba'athna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat rasulah, seorang rasul, seorang utusan. Ba'athna. Nah. Dan juga seperti hadis Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak yang mulia. Baik. Ba'atsa ya ba'atsu ba'tsan atau bi'tsatan, ba'itsun mab'utsun ib'ats. La taba'ats ma ba'atsun mi ba'atsun. Kemudian rafa'a punya arti mengangkat. Mengangkat atau menghilangkan. Raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Baik. Seperti firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Baik. Masdarnya raf'an atau rif'atan, ya, boleh raf'an atau rif'atan. Baik. Rafa'a yarfa'u raf'an atau rif'atan, rafi'un. Marfu'un, irfa' la tarfa' marfa'un mirfa'un. Baik. Kemudian dzabaha punya arti apa? Menyembelih. Dzabaha punya arti menyembelih. Nah, seperti hadis Rasulullah, fa idza dzabahta fa'ahsin adzibhata. Jika kamu menyembelih, maka perbaikilah waktu menyembelihnya, saat menyembelihnya, atau keadaan menyembelihnya. Taib. Dzabaha yadzbahu dzabhan dzabihun madbuhun idzbah la tadzbah madbahun bidbahun. Nah, kemudian masaha punya arti masaha, asal kata dia punya arti menggosok, ya, menggosok, atau punya arti menyapu. Seperti firman Allah, wamsahu biru'usikum. Naam, wamsahu biru'usikum, dan sapulah, baik, kepala kalian, atau mengusap, ya. Jadi asal kata masaha asal maknanya adalah apa? Menggosok atau tadi apa namanya? Menyapu. Baik. Seperti imsah saburah gitu kan. Baik. Kemudian diartikan menghapus, ya. Diartikan apa? Menghapuskan apa? Karena
Setelah dia digosok-gosok, digesek-gesek, maka apa? Terhapuslah dia. Nah, masahaya masahu mashan masihun mamsuhun imsah la tamsah mamsahun mimsahun. Baik. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah biidznillah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.